Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari tim peneliti yang terdiri dari Dr. Erniwati, internal di MHUM, Surtani MPD, Yelda Safrina MHUM, akan melaporkan kemajuan penelitian yang berjudul Perubahan Pola Pemukiman Etnis Tionghoa Padang setelah Kemerdekaan. Laporan ini terdiri dari 10 chapter di mana atau 10 slide, di mana slide pertama akan menggambarkan tentang timeline pemukiman etnis Tionghoa Padang, yang kedua tentang gambaran umum Kota Padang, yang ketiga tentang etnis Tionghoa Padang, yang keempat warisan politik pemerintah Hindia Belanda, yang kelima struktur masyarakat kolonial, yang keenam tentang kepemilikan tanah masa kolonial, yang ketujuh pemukiman etnis Tionghoa Padang setelah kemerdekaan, yang kedelapan pemerintah periode 1966 sampai 2009, yang 9 tentang persebaran pemukiman etnis Tionghoa di Kota Padang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk tahap pertama, kita akan lihat timeline pemukiman etnis Tionghoa Padang, di mana setelah kemerdekaan Republik Indonesia, etnis Tionghoa ternyata masih tinggal terkonsentrasi di Kampung Tionghoa. Nah, begitu juga halnya dengan periode tahun 1950 sampai 1965, karena situasi pada periode ini masih dalam pembenahan penataan penduduk, sehingga etnis Tionghoa masih dikatakan terkonsentrasi tinggal di Kampung Tionghoa dan sekitarnya. Baru setelah tahun 1965 sampai 2009, etnis Tionghoa mulai ditemukan tinggal di komplek dan pemukiman rakyat seiring perluasan Kota Padang ke arah selatan dan utara Kota Padang. Nah, setelah peristiwa gempa 30 September 2009 hingga sekarang, etnis Tionghoa ditemukan telah tinggal tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang, baik tinggal di pemukiman etnis maupun di rumah-rumah penduduk, di lingkungan penduduk. Nah, kita bisa melihat bahwa gambaran Padang secara umum, bahwa Padang itu merupakan salah satu kota terbesar yang terdapat di pantai barat Sumatera. Posisi Padang merupakan daerah terbuka yang dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, yaitu ada ditemukan Tionghoa, India, Arab, Nias, Batak, Jawa, tapi tentu dengan mayoritas dari suku Minangkabau. Kenapa? Karena Padang adalah daerah rantaunya orang Minang di pesisir pantai barat Sumatera. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebagai salah satu rantaunya etnis Minangkabau, maka Padang identik dengan budaya dan adat Minangkabau. Hal ini juga menyebabkan bahwa sistem kepemilikan tanah di Kota Padang sesuai dengan adat Minangkabau, di mana tanah adalah milik tanah komunal dan tanah milik pribadi, yaitu berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Destur pada tahun 1827 dan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Nah, kita lihat bagaimana sejarah keberadaan etnis Tionghoa di Kota Padang. Keberadaan etnis Tionghoa di Kota Padang terlepas dari sejarah yang panjang, di mana telah terjadi hubungan kontak dagang antara kerajaan Tiongkok dengan kerajaan di Nusantara. Salah satunya adalah kerajaan Pagaruyung di pedalaman Minangkabau. Kontak perdagangan membuka akses bagi imigran dari Tiongkok berdatangan ke berbagai wilayah, termasuk ke pantai barat Sumatera, yaitu Kota Padang. Nah, dari datang sebagai pedagang, kemudian etnis Tionghoa berkembang, datang sebagai pencari pekerja, yaitu setelah pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunan dan pertambangan, salah satunya adalah Sawalunto yang ada di pedalaman Sumatera Barat. Nah, dari proses migrasi yang berlangsung sangat lama, kemudian etnis Tionghoa menata kehidupan barunya, beradaptasi dengan ruang dan penduduk lokal, sehingga dia membentuk komunitas sendiri yang berada di sekitar atau di pinggiran Sungai Muara Padang. Nah, pemukiman ini kemudian distrukturisasi oleh pemerintah Hindia Belanda melalui sebuah kebijakan yang dengan membentuk perkampungan-perkampungan
etnis, salah satunya adalah perkampungan etnis Tionghoa yang dikenal dengan nama Chinese Camp. Chinese Camp dibentuk berdasarkan kepada Statblad nomor 37 tahun 1835, tetapi untuk di Padang diterapkan berdasarkan kepada pasal 73 Konstitusi tahun 1854. Akibat dari dibentuknya sistem perkampungan, secara otomatis pemerintah Hindia Belanda juga membentuk sistem politik, di mana kemudian kampung Tionghoa dilengkapi oleh yang namanya Chinese Bestur. Chinese Bestur terdiri dari sistem pemerintahan yang berjenjang, yaitu mulai dari letnan, kapiten, mayor. Nah, dalam struktur masyarakat kolonial, etnis Tionghoa tergabung ke dalam golongan timur asing sama dengan Arab dan India di atas pribumi yang berdasarkan kepada sistem adat. Nah, dari struktur masyarakat dan politik pemerintah Hindia Belanda, ternyata etnis Tionghoa mendapatkan peluang untuk memiliki lahan, yaitu berdasarkan kepada sertifikat yang tanah yang ditata dan disertifikatkan oleh Destur tahun 1827 dan oleh Undang-Undang Agraria tahun 1870, sehingga tanah-tanah yang tidak digarap oleh masyarakat atau oleh penduduk setempat kemudian dinyatakan sebagai milik negara, yaitu pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian dapat dimiliki melalui sistem jual beli atau melalui sewa kepada pemerintah Hindia Belanda. Salah satu yang melakukan itu adalah etnis Tionghoa. Nah, kemudian kita lihat bahwa bagaimana etnis Tionghoa kemudian mengembangkan pemukimannya setelah kemerdekaan. Sistem tanah yang dimiliki atau oleh etnis Tionghoa berdasarkan kepada Undang-Undang Agraria 1870, sehingga etnis Tionghoa boleh dikatakan meskipun mereka tinggal di kampung Tionghoa pada masa pemerintah Hindia Belanda, tetapi mereka memiliki lahan yang sangat luas di daerah-daerah di luar Kota Padang atau di pinggiran Kota Padang. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya lahan yang dijadikan sebagai perkebunan dan peternakan oleh etnis Tionghoa yang dikelola oleh etnis Nias pada umumnya. Nah, pada periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1965, pada dasarnya etnis Tionghoa masih bermukim di kampung Tionghoa karena pada masa ini sekutu dan Belanda yang datang kembali ke Padang menata atau mengkonsentrasikan etnis Tionghoa dalam wilayah militer sekutu. Nah, posisi etnis Tionghoa di sana secara tidak langsung menyebabkan etnis Tionghoa belum keluar dari kampung Tionghoa meskipun mereka memiliki tahan di luar kampung Tionghoa. Nah, baru pada periode 1945 sampai 1965, pemerintah Republik Indonesia juga menata kepemilikan tanah atau hak aset oleh asing maupun oleh warga negara Indonesia, yang kemudian diatur melalui PP nomor 8 tahun 1953, di mana tanah peninggalan Belanda atau asing ditertibkan oleh negara di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan tahun nomor 62 tahun 1958, PP 10 tahun 1959 dan Undang-Undang Agraria tahun 1960 kemudian menata kembali hak kepemilikan tanah termasuk tempat tinggal bagi orang asing, sehingga berdasarkan kepada undang-undang ini etnis Tionghoa banyak kehilangan aset-aset mereka. Nah, baru setelah tahun 1965 ketika pemerintah Republik Indonesia kembali menata setelah peristiwa 30 September 1965 menata warga Tionghoa berdasarkan melalui berbagai aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, aturan-aturan ini pada satu sisi mengikat mereka baik secara sosial, budaya maupun ekonomi, tetapi ternyata untuk pemilihan lahan dan pemukiman mereka mendapat peluang melalui transaksi jual beli. PP nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan batas wilayah Kota Padang, tingkat 2 Kota Padang ternyata memberi peluang kepada etnis Tionghoa maupun etnis lain yang tinggal di Kota Padang untuk memperluas lahan pemukiman mereka. Area pemukiman yang semula terkonsentrasi di dalam wilayah Kota Padang yang terbatas hanya 3.300
kilometer menjadi 690.496 hektar. Nah, secara fisik perluasan kota ini berdampak terhadap penyebaran penduduk termasuk etnis Tionghoa. Dan pada setelah tahun 1980 ini juga ditemukan banyak tumbuh perumahan-perumahan rakyat. Salah satunya adalah perumahan-perumahan yang juga dihuni oleh etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa pada periode ini cenderung untuk tinggal di perumahan-perumahan khusus seperti yang ada di seberang Padang, kemudian yang ada di di daerah Khatib Sulaiman, kemudian yang ada di Jondul, dan yang ada di Malakalam. Nah, tetapi peristiwa gempa 30 September 2009 berdampak luas terhadap pemukiman etnis Kota Padang, di mana wilayah-wilayah yang zona merah kemudian mulai ditinggalkan oleh penduduk termasuk kampung Tionghoa. Tetapi etnis Tionghoa yang memiliki sistem kemasyarakatan terpusat di kampung Tionghoa seperti adanya sarana budaya dan agama seperti wihara, kelenteng, kemudian gereja dan rumah marga, bahkan perkumpulan sosial budaya dan pemakaman terpusat di kampung Tionghoa secara tidak langsung menyebabkan mereka masih bertahan di sana meskipun sebagian besar yang memiliki modal sudah memilih wilayah atau daerah-daerah yang dianggap sebagai zona aman atau zona kuning dan hijau. Nah, zona-zona hijau atau daerah-daerah aman dari bencana alam ini pada umumnya terdapat di timur Kota Padang seperti Lubuk Minturun, Merak Malam, Indarung, Bepas, Parak Gadang dan sebagainya. Dan etnis Tionghoa juga memilih lokasi ini dengan dua cara, yaitu melalui tinggal di komplek perumahan dan di tanah-tanah bersama dengan penduduk setempat. Dari grafik penyebaran penduduk pemukiman etnis Tionghoa Padang, kita ketahui bahwa etnis Tionghoa menyebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang. Ada 11 kecamatan, semuanya ditempati oleh etnis Tionghoa meskipun jumlahnya masih mayoritas terkonsentrasi di Padang Barat dan Padang Selatan. Selanjutnya ada di Koto Tangah, kemudian ada di Padang Timur dan di Lubuk Begalung. Nah, dari gambaran ini kita lihat bahwa ternyata meskipun mereka sudah keluar dari kampung Tionghoa, tetapi mereka tidak meninggalkan rumah-rumah tua mereka. Bahkan rumah-rumah tua mereka tetap dijaga dan dijadikan sebagai tempat usaha seperti kafe atau toko atau dan sebagainya. Tetapi untuk tempat tinggal mereka memilih di luar kampung Tionghoa. Namun dengan demikian dari grafik ini kita bisa melihat bahwa meskipun demikian mereka tetap terkonsentrasi di kampung Tionghoa. Nah, dari paparan ini dapat kita simpulkan bahwa sistem perkampungan menyebabkan setiap etnis itu terkonsentrasi dalam kawasan tertentu di Kota Padang sampai tahun 1980-an setelah Kota Padang melakukan perluasan wilayah kota. Keterbatasan ruang dan konsentrasi pemukiman etnis Tionghoa Padang menyebabkan seluruh aktivitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik berada dalam ruang terbatas, yaitu di mana sarana prasarana tersebut ada di kampung Tionghoa. Bangunan dan tata ruang kampung Tionghoa menunjukkan bahwa elemen kebudayaan Tionghoa terlihat kuat melalui arsitektur bangunan, tempat ibadah, gedung perkumpulan, marga, perkumpulan sosial budaya dan pemakaman, tempat tinggal, pasar, dan bangunan lainnya. Tetapi bagi mereka yang tinggal di luar kampung Tionghoa, dapat dikatakan bahwa bangunan mereka dan tata ruang mereka menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun mereka masih menyiapkan satu space ruang sebagai tempat untuk sembahyang kepada leluhur sebagai ciri dari khas budaya mereka. Nah, kemudian perluasan wilayah Kota Padang tahun 1980 mendorong tumbuhnya komplek-komplek perumahan. Hal ini memberi peluang pada etnis Tionghoa untuk memiliki tempat tinggal di luar kampung Tionghoa. Bahkan bencana gempa 30 September 2009 secara psikologis mempengaruhi penduduk Kota Padang sehingga cenderung memiliki
memilih tinggal di wilayah yang termasuk zona aman. Hal ini juga mempengaruhi etnis Tionghoa sehingga saat ini mereka sudah ditemukan tinggal di seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang, baik komplek perumahan maupun di lingkungan penduduk. Nah, demikian presentasi laporan kemajuan penelitian ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.